Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjutkan murojaah kita dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Kita masuk ke pelajaran yang ke-15. Apa yang sudah kita pelajari di pelajaran yang ke-15? Di sini kita belajar 3 materi utama, yaitu la an-nahiyah, nahiyah, nahi artinya melarang. Berarti la an-nahiyah adalah la yang kita gunakan untuk melarang seseorang dari melakukan suatu perbuatan. Karena la itu juga nanti ada la an-nafiyah juga, la untuk menafikan. Itu sudah kita meroja di pelajaran sebelumnya. Kemudian kada yakadu. Contoh penggunaan kada yakadu nanti akan kita lihat. Kada yakadu itu artinya hampir. Ya, bagaimana kalau kita ingin mengatakan Fulan bin Fulan hampir terjatuh, misalkan hampir melakukan ini, hampir begitu, dan seterusnya. Kemudian innama, bagaimana contoh penggunaan innama? Baik. Yang pertama la an-nahiyah. Bagaimana berkata dalam bahasa Arab jangan pergi? Ini kan kata larangan ya. Kita telah belajar pada pelajaran sebelumnya bahwasanya idhab artinya pergi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sebaliknya melarang orang pergi? Maka kita katakan la tadhhab. Sebagaimana yang Anda lihat bentuknya adalah mudhari. Tadhhab itu kan mudhari ya. Tetapi dengan penghilangan dhammah pada huruf terakhir, huruf ketiga. Ya, jadinya sukun. Jadi ganti dengan sukun dhammah tadi. Karena la an-nahiyah itu termasuk jazimah, mensukunkan. Partikel la yang digunakan di sini disebut la an-nahiyah. Nahiyah artinya larangan. Sedangkan la dalam kata la afhamul faransiyata, ta ya fathah di sini. La afhamu, aku tidak paham Faransia. Kalau di sini la an-nafiyah namanya, untuk penafian. Saya tidak mengerti bahasa Faransia, bahasa Perancis. La aqra'u al-kitab, saya tidak membaca buku. Nah, jadi bedanya di mana la an-nahiyah dengan nafiyah? Kalau an-nahiyah itu mensukunkan. Kalau an-nafiyah tidak ada pengaruhnya kalau an-nafiyah. La afhamu, itu begitu aja ya. Tidak ada makna yang, tidak ada harokat yang dirubah kalau la an-nafiyah. Contohnya misalkan tadhabu ya. Kalau kita mengatakan la tadhabu ya, ada harokatnya bu, maka ini la-nya adalah la nafiyah. Tapi kalau kita sukunkan la tadhab, berarti ini adalah la an-nahiyah. Bedakan nahiyah, nafiyah ya. Nafiyah tidak merubah harokat sama sekali. Tadhabu, ya tetap tadhabu. Asal katanya kan tadhabu, tetap tadhabu. Tapi kalau nahiyah, larangan, itu ada pengaruh yang ditimbulkan, yaitu sukun. Karena nahiyah termasuk jazimah yang mensukunkan. Baik, kemudian bagaimana kita mengatakan hampir dalam bahasa Arab? Kita gunakan fi'il kada yakadu. Contohnya misalkan kita mengatakan anak laki-laki itu hampir tertawa. Hal ini kita ekspresikan dalam bahasa Arab dengan kata kerja kada yakadu. Boleh kada, boleh yakadu ya. Tergantung kebutuhan. Kada fi'il madi, yakadu fi'il mudhari. Contohnya kadal waladu yadhaku. Kenapa nggak kada yadhakul waladu? Karena kada kata kerja, maka nggak boleh nempel dengan yadhaku yang sama-sama kata kerja. Harus dipisah. Nah, maka dikedepankanlah kata al-waladu di sini. Kadal waladu yadhaku. Ya, kadal waladu yanzaliku. Ya, hampir terpeleset misalkan. Kadal waladu yanamu misalkan. Baik, itu dia contoh penggunaan kada yakadu. Kemudian kata innama. Innama itu dalam bahasa Arab disebut adatul hasr, pembatasan. Contohnya misalkan innama anzuru ilas suwari. Ya, ada di hiwar di dars ke-15 ini ya. Sungguhnya saya hanya melihat pada gambar-gambar. Suwar jamak dari surah, artinya gambar-gambar. Jadi dari mana dapat kata hanya? Dari kata innama. Ini namanya pembatasan ya. Innama itu artinya hanya. Contohnya misalkan innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal, sungguhnya amal itu hanya tergantung kepada niatnya. Niatnya baik, dapat yang baik. Niat yang buruk, dapat yang buruk. Niat baik dapat pahala, niat buruk dapat dosa. Jadi ketika kita mengatakan innamal a'malu binniyat, berarti kita mengatakan ada ketergantungan antara amal dengan niat.
Itu maksud dari penggunaan kata innama. Makanya innama ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Innama anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tidak ada yang berhak disembah selain aku, maka fa'budni, maka sembahlah aku. Innama katanya, untuk menafikan yang lainnya. Taib. Itu dia contoh penggunaan innama dalam bahasa Arab. Jadi maknanya pembatasan. Allahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.